Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, saudara-saudara, kita mulai saja sambil menunggu teman yang lain bergabung. Ini sudah ada separuh yang gabung, ini sudah ada 10 mahasiswa yang gabung. Mungkin lebih, karena ada yang menggunakan satu perangkat untuk beberapa mahasiswa. Saudara-saudara, mungkin Anda bertanya-tanya, ya, kegiatan perkuliahan ini kok ya tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Ya. Ini semua karena pilihan, saudara. Ya. Dengan kondisi Tuban yang seperti sekarang ini, Uniro memilih di bulan Desember ini kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara daring, ya, sehingga Anda bisa mengikuti dari ya tempatnya masing-masing. Tapi kalau ini ada yang di kampus, saya kira tidak apa-apa memanfaatkan fasilitas yang ada di sana. Yang penting saudara tetap menjalankan anjuran, ya, protokol kesehatan. Itu yang harus Anda perhatikan. Saudara, pada kegiatan ini, ya, sebetulnya kita ingin mengulas kembali materi kuliah yang telah saya share pada minggu yang lalu, ya, yaitu tentang psikologi pendidikan. Jadi di dalam perkuliahan pengantar pendidikan, saudara diajak berbicara atau diajak membahas tentang psikologi pendidikan. Hal ini karena psikologi pendidikan memiliki peran yang penting dalam pendidikan. Jadi mungkin penyelenggaraan pendidikan akan membawa hasil yang lebih baik kalau di dalam pendidikan itu memperhatikan aspek psikologi pendidikan. Utamanya adalah psikologi dari peserta didik. Nah, saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ya, kemarin kita sudah sampaikan, ya, topik ini. Ya. Ini mungkin Anda bisa lihat, ya, mungkin Anda sudah membaca, walaupun mungkin membacanya belum secara menyeluruh, ya. Tapi harapan saya saudara sudah mengenal, ya. Karena di sini dalam beberapa topik yang dibahas di sini, ini memang hanya membahas pokok-pokoknya saja. Nah, kalau kemarin saudara sudah mempelajarinya, sebetulnya pada kesempatan ini, saya memberi kesempatan pada saudara untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya belum Anda pahami dari
materi yang telah di-share kemarin. Ya. Nah, saya kira Anda bisa menanyakan pada kesempatan ini, atau mungkin nanti sambil perkuliahan berjalan melalui aplikasi yang telah disediakan. Pada menu komen setiap kegiatan pembelajaran, saudara, itu Anda manfaatkan dengan baik. Karena media komunikasi kita yang efektif untuk sementara ini yaitu komen dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, tentu sesuai dengan menu yang dijadwalkan di sana. Nah, ini beberapa hal yang mungkin patut Anda cermati tentang psikologi pendidikan ini. Namun, saudara, tak kalah pentingnya konsep-konsep psikologi perkembangan anak, ya, baik perkembangan kognitif maupun perkembangan moral, itulah nanti yang akan memberi landasan kita pada penyelenggaraan pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan bidang studi yang Anda pilih, saudara, Anda sudah memilih bidang PPKN sebagai bidang studi yang ingin Anda geluti. Nah, tentu perkembangan moral inilah yang patut Anda kuasai lebih dibanding dengan yang lainnya. Ya. Saya kira ini Anda bisa melihat di sini ya, perkembangan moral. Ya. Nah, ini juga ada tahap-tahap delima moral oleh Albert, ya, dari prakonvensional, konvensional sampai dengan post konvensional. Ini mungkin yang lebih populer, saudara, ya. Lebih banyak dirujuk di dalam kajian tentang perkembangan moral. Ya. Mungkin Anda memperoleh materi ini tidak hanya dari mata kuliah ini saja. Mungkin Anda juga memperoleh dari mata kuliah yang lain. Misalnya ya, ada mata kuliah dan dasar konsep PKN. Nanti juga membahas tentang ini. Nah, saya kira itu akan lebih memperkaya wawasan. Ya. Jadi ini materi ini terus Anda cermati. Nah, kalau nanti ada hal yang tidak dipahami, Anda bisa tanyakan. Ya. Atau mungkin Anda bisa diskusikan dengan teman-teman saudara. Ya. Saya kira itu, saudara. Ya, ini sebagai pengantar untuk mempelajari atau memperdalam materi yang kemarin. Ya. Nah, sekarang mungkin ada yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan kegiatan perkuliahan atau juga materi kuliah atau hal-hal yang terkait dengan kegiatan akademik yang Anda alami, bisa disampaikan di sini. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan. Ya. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin bertanya, silakan. Ini mic-nya Anda bisa nyalakan sendiri. Ya.
Ini saya beri kebebasan untuk dinyalakan. Anda bisa nyalakan sendiri kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan, ada yang bertanya. Ini yang di kampus berapa orang ini? Ya, bisa didengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Ya, ini yang di kampus berapa mahasiswa? Semuanya Pak. Hampir semua di kampus. Pak. Hampir semuanya. Apa ada janjian kuliah di kampus? Ya, tadi ada jamnya Pak Suharsono. Sudah. Sudah. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, setelah ini masih ada kuliah lagi enggak? Sudah selesai Pak. Dengan, dengan siapa? Pak Usep? Masih Pak. Pak Joko. Pak Joko. Joko. Pak Joko. Joko pengen kuliahnya jam berapa? Pak Joko masuk kuliahnya jam berapa? Ya, saya kira itu saudara ya. Jadi Anda bisa melanjutkan dengan mempelajari materi yang di-share kemarin. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa tanyakan di forum kelas yang telah tersedia. Ya, saya kira untuk materi saya sampai di sini, tapi Anda bisa melanjutkan. Siap Pak, siap. Di kesempatan berikutnya. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada kegiatan kuliah secara sore, Anda bisa mengikuti itu dulu. Setelah itu baru dilanjutkan dengan mempelajari materi saya. Dan nanti pada jam 13 itu saya share latihan ya, terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan itu. Anda harus mengerjakan soal latihan itu. Kalau Anda menggunakan laptop bersama, ya masuknya harus menggunakan akun masing-masing. Jadi Anda di satu laptop itu bisa di aplikasi beberapa akun, ya, akun Anda masuk. Lalu masuk pakai akunnya sendiri-sendiri. Tidak boleh pakai akun temannya. Siapa? Ya, paham nggak kira-kira? Paham nggak? Paham Pak. Ya, jadi kalau misalnya pakai laptop, nanti Anda masuk ke aplikasi itu dengan akun Anda sendiri. Jadi satu akun bisa digunakan untuk beberapa akun. Ya. Saya kira itu saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.